Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita panjatkan terlebih dahulu puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan anugerah kepada kita semuanya, bahwasanya kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup dan tinggal di negara yang damai, yang aman, yang gemah ripah loh jinawi. Maka syukur tersebut mari kita ungkapkan dengan tahmid bil lisan, yaitu alhamdulillahirabbil alamin, dan juga melalui sikap perbuatan, yaitu mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah sebagai manusia panutan, manusia suri tauladan yang baik, yang bisa kita ambil contohnya dari perilaku dalam kehidupan beliau, terutama dalam masalah toleransi kehidupan dalam umat beragama. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, lakum dinukum waliyadin. Artinya, bagimu agamamu dan bagiku adalah agamaku. Ayat di sini menerangkan tentang pentingnya toleransi. Artinya di saat orang lain yang memiliki agama dan agamanya berbeda dengan agama dan keyakinan kita, ketika mereka menjalankan ibadah, ketika mereka menjalankan kegiatan keagamaannya, maka agama yang selain mereka, katakanlah kalau kita agama Islam, agama Islam itu wajib memberikan kebebasan beragama kepada orang-orang yang menganut agama non-muslim. Untuk apa itu? Supaya terjadi yang namanya kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati, saling menghargai, sehingga tidak ada saling menghina, saling merendahkan, saling menjelekkan. Karena sesungguhnya mengolok-olokkan agama lain, mengolok-olokkan Tuhan yang disembah oleh agama apapun dari pihak yang merasa berbeda keyakinan dan agamanya dengan mereka, maka itu adalah merupakan satu awal kehancuran sebuah tatanan kehidupan bermasyarakat, dan lebih besarnya lagi yaitu kepada persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Alhamdulillah kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Indonesia ini termasuk negara yang aman, walaupun banyak sekali agama yang hidup di negara ini. Kalau kita mungkin pernah mendengar dari berita-berita yang ada di medsos, ataupun ucapan-ucapan atau penyampaian-penyampaian para pemberi informasi tentang bagaimana keadaan kehidupan negara yang berada di luar negeri, yang jelas banyaklah contoh-contohnya yang mereka ternyata perang saudara, perang agama, dan lain sebagainya. Itu karena apa? Karena satu sama lain di antara pemeluk agama dan antar pemeluk agama tidak bisa menciptakan yang namanya toleransi, sehingga merasa semuanya paling benar. Kalau merasa semuanya benar menurut keyakinan masing-masing, memang itu benar. Tapi kalau merasa paling benar dan kemudian kata paling benar itu disampaikan kepada orang yang tidak sama keyakinan dan agamanya dengan kita, maka itu akan menjadikan sebuah ketersinggungan. Siapapun agama, apapun pemeluknya, siapapun
pemeluk dari agama tersebut pasti tidak akan menerima apabila ada orang lain yang mengolok-olokkan agama kita. Begitu pula sebaliknya, kita dilarang untuk mengolok-olok sebuah agama, baik yang ada di negeri kita maupun yang ada di luar negeri. Maka dari itu, mari kita ciptakan kedamaian, kebersamaan, tingkatkan toleransi. Ingat bahwasanya manusia di hadapan Allah Sang Pencipta adalah derajatnya sama. Yang membedakan hanya ketakwaan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Mari kita ciptakan kerukunan, kebersamaan, saling toleransi di dalam bermuamalah, di dalam kemanusiaan, dalam sosial, ekonomi, budaya, politik, pertahanan, dan keamanan. Dan adapun untuk masalah saling mengajak kepada untuk mengikuti satu ajaran agama, misalkan orang Muslim mengajak beribadah, ibadahnya orang Muslim kepada orang non-Muslim, itu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena mereka sedang memiliki agama. Begitu pula orang non-Muslim ketika mereka mengadakan acara ibadah di rumah ibadahnya non-Muslim, lalu mengajak kepada orang Muslim untuk mengikuti ibadah di dalam rumah ibadahnya seperti cara ibadah mereka, maka itu pun tidak boleh. Apalagi memaksa. Ya. Tidak memaksa pun tidak boleh. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ikraha fiddin. Tidaklah diperbolehkan atau tidak ada paksaan dalam agama. Tidak ada paksaan dalam agama. Orang yang sudah memiliki agama, maka tidak boleh dipaksa untuk masuk ke dalam suatu agama yang lain. Namun, apabila terjadi diskusi, sebuah diskusi misalkan, diskusi antar agama, ini boleh-boleh saja selagi ilmiah, selagi aman, selagi memang ada narasumber-narasumber yang berkualitas, yang pada intinya hanya menyampaikan tentang tujuan agama, yang pada endingnya adalah sama, bahwasanya semua agama mengajarkan kebaikan. Tapi ketika orang sudah mempunyai atau memiliki sebuah agama, lalu diajak masuk ke dalam agama yang dimaksud oleh orang yang mengajarnya, maka itu sebuah larangan atau tidak boleh, apalagi memaksa. Terkecuali jika memang ada orang yang sudah memiliki agama, kemudian bertanya atau konsultasi kepada orang yang sudah memiliki agama, misalkan ada orang non-Muslim, bertanya dan berminat untuk masuk ke dalam agama Islam dengan atas kesadarannya atau kehendaknya sendiri, maka boleh kita untuk melakukan pembinaan, pengajaran, penuntunan untuk masuk ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka itu boleh. Dan itu pun yang lebih bagus lagi adalah diketahui oleh pihak pemerintah seperti aparat desa, dimulai dari RT, RK, aparat desa, kemudian diketahui pula oleh kantor urusan agama dan dibuatkan semacam piagam memasuki satu agama yang menjadi keyakinannya yang baru. Terima kasih para pemirsa sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asep Zainal Mutakin, Guru Pendidikan Agama Islam STN 1 Tritunggajaya Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang. Sampai jumpa.